Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu al-'azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jamaah pengajian Masjid Darul Iman, Bapak dan Ibu hadirin yang dicintai dan dirahmati Allah. Yang terhormat Bapak Ketua RW 21 yang kami sangat hormati, para alim ulama yang saya banggakan buat ini. Alhamdulillah, astagfirullah, irodan serta ya Allah. Pada malam ini Allah memperjumpakan dan mempertemukan kita di tempat yang sangat mulia di hadapan manusia dan pasti akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah untuk menghantarkan kita terhadap kerinduannya dan terhadap cita-cita yang kita dambakan. Kurang besok juga dengan mendoakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, begitu pula nanti kelak di akhirat hasanah kebaikan, wa qina adzabannar, dan ya Allah jauhkanlah kami dari api siksa neraka. Upami ayo dituntut dikasih syarat kalau kamu gitu ya. Ketika kita mau minta kepada Allah dijauhkan dari siksa api neraka, berarti kita ingin masuk kepada yang kita minta, yang lama-lama adalah surga. Nah, saya mau baca ini bacanya. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah.
Siapa saja orang yang menuntut mencari ilmu, mencari jalan untuk mencari ilmu, kata Nabi, sa'alallahu thariqan ilal jannati. Allah akan mudahkan kepada orang itu thariqan ilal jannati, jalannya ke surga. Bapak, Ibu, jangan disangka ya riungan biasa. Ini riungan yang sangat luar biasa. Maka jangan punya anak panggil Pak aja. Saya mengaji macam kepala saya kayak ngomong datang. Kira-kira malam Senin sekarang kita tidak ngaji, malam Senin depan bisa ngaji kan? Kan belum tentu. Ya, belum tentu. Maka ini adalah satu kesempatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk melaksanakan kebaikan. Siapa saja orang yang keluar dari rumahnya ilmi untuk mencari ilmu. Siapa saja orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, kata Rasul, fahuwa fi sabilillah, maka orang itu ada di jalan Allah. Mahal itu berkat tukang ayam PPRW. Awis ini jangan makin apa? Pengawasan. Terus judulnya apa? Pengawasan umum. Pengawasan berarti ayat pengawasan. Pak, pengawasan berarti ayat pengawasan. Lawan ayat pengawasan berarti awis, Pak, berarti mahal ini, Pak, mahal. Buktinya apa? Buktinya jarang yang membeli. Biasanya kan barang-barang yang mahal itu jarang dibeli. Sok bapak sama istri kalau berkat Jogja, Pak, tinggal di mana, Pak? Lu tinggal masa surga jalan tuh, kita kan dengan mengatakan ayah ya kan, ini mahal, Pak. Mohon lantaran mahal sedikit orang yang membelinya. Maka bapak ibu termasuk orang yang kaya hari ini. Yang kaya ini. Iya. Sampai Nabi mengatakan betul. Siapa saja orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia ada di jalan Allah. Inilah yang membedakan Pak, orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu dan orang yang duduk di rumah. Beda, Pak. Sekarang upami ini ayat setinggal Pak, jangan dibeli mawe, cari ngaji teh. Bisa dapat ilmunya? Bisa. Tetapi ada perbedaan yang orang keluar. Nabi mengatakan man kharaja itu berarti ada perbedaan antara orang yang keluar dan orang yang diam. Cuma cukup baju mana YouTube, cek sana. Cukup cuma di FB, di Facebook, cek sana. Tidak cukup, Pak. Itu akan berbeda. Ya, kalau dari YouTube, dari Facebook itu kita hanya transfer ilmu saja. Hanya transfer ilmu saja. Dapat ilmu, tapi belum tentu bisa bilang. Tapi orang yang keluar dari rumah itu kata Nabi bisa dilihat, bukan sekedar mendapatkan ilmu, tapi kata Rasul bisa dilihat orang itu ada di jalan Allah. Kan gitu, Pak. Siapa saja orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, bahwa bisa dilihat, maka orang itu ada di jalan Allah. Sampai kapan, Pak? Hatta yarji'an, sampai orang itu pulang lagi ke rumah ini. Jadi syukurin pasal bapak, ibu, meminta supaya sendiri kemana-mana. Ya, Pak. Kalau pulang dari sini jangan kemana-mana, Pak. Kemana pulangnya? Ke rumahnya, tapi langsung simpan doakan. Bahwa bisa dilihat, kata yang sehingga orang itu pulang tadi, itu kata Nabi. Jadi itu ada perbedaan. Jangan ada fisabilillah, orang itu berada di jalan Allah keluar, atau jalan sakit hari atau orang duduk di tempatnya Allah diwahidafi yang orang itu diinginkan di situ. Subhanallah, Pak. Kali ini kabar gembira. Para sahabat mendengarnya langsung dari Rasul, maka para sahabat memberikan pertanyaan, ya Rasulullah, afala nubasyirun nasa, apakah kami boleh memberikan kabar gembira kepada orang-orang?
Apa kabar gembiranya Pak? Tadi Nabi di awal mengatakan siapa saja orang yang beriman kepada Allah, siapa saja orang yang beriman kepada Rasul dan menegakkan sholat, melaksanakan saum, maka ada hak Allah untuk memasukkan orang itu ke surga. Itu kabar gembira. Makanya para sahabat yang hadir pada waktu itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apalah nubasyirun nasa? Apakah kami boleh memberikan kabar berita ini kepada orang-orang lain? Ternyata Rasul tidak cukup memberikan jawaban, silakan, tidak. Tapi Rasul memberikan semangat lagi. Apa penyemangatnya? Qala, kata Rasul, inna fil jannati, sesungguhnya di surga itu mi'ata darajatin, ada 100 tingkatan batu. Kalau Ibnu Abbas memberikan komentar hanya 7 tingkatan. Ayat Aden, ayat Ma'wa, ayat Anaim, ayat Ili, ayat Firdaus. Justru Rasul mengatakan mi'ata darajatin, 100 tingkatan Pak. 100 tingkatan kalau aku ada hal yang mujahidina, dan Nabi menyiapkan, Allah menyiapkan yang 100 tingkatan itu buat siapa? Buat orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi kalau datang ke pengadilan harus bersungguh-sungguh Pak, siapkan segalanya Pak. Sampai Nabi pun mengatakan, ma'baina darajataini, perbedaan antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain itu kama baina samai wal ardi, seperti antara langit dan bumi. Pak, bayangkan. Nabi mengatakan surga itu 100 tingkatan, perbedaan tingkatan satu dengan tingkatan yang lain itu seperti langit dan bumi. Bapak kantos kalah kita. Irahat geuning. Urang teh kalah nih tek naon diberi itu oke. Kan gitu. Belum pernah kita ke langit. Tuh, belum pernah. Oke lah, kita di bumi. Apakah bumi ini sudah kita injak seluruhnya? Acan, Pak. So, ulang wakasa Indonesia, karena Indonesia itu bersuku-suku yang banyak. Indonesia semua bersuku-suku, Pak. Ada suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, sebenarnya Pak, suku Bugis, Opak, Tanginan, Awu, ini saja mana Pak di Indonesia Pak. Jangankan beberapa provinsi, satu provinsi saja kita belum keliling semuanya. Jangankan satu provinsi, satu kabupaten pernah kita keliling semuanya belum Pak. Kabupaten Bandung pernah melakukan kelilingan, Bapak kata suka kakalen, pankalena, kakilu, kan belum pernah. Jangankan satu kabupaten, satu kecamatan lain, apakah pernah kita menginjak semuanya? Belum, Pak. Enggak bumi. Ya. Ini Allah katakan, Nabi mengatakan itu luasnya surga itu seperti langit dan bumi. Kalau langit oke orang kaca, di bumi oke cangkang bumi sadayana, berarti luas Pak. Dalam surat Al-Imran Allah katakan Pak, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian. Kemana? Ila magfiratin, cari pengampunan dari Tuhan kalian. Cepat-cepatlah kalian beristighfar, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajannatin, dan cepat-cepatlah kalian cari amal untuk surga. Cari amal untuk surga. Yang surga itu kata Nabi, arduha samawatu, seluas langit-langit, wal ardu, dan seluas bumi. Bagi siapa surga itu? Bumi dan muttaqin, yang disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Tuh, sudah. Itu tingkatan surga satu dengan yang lain kata Nabi itu kama baina samai wa ardi, seperti antara langit dan bumi. Dan Nabi mengusulkan kepada kita, ya, memerintahkan kepada kita, fa idza sa'altumullah, maka jika kalian meminta kepada Allah, ya, maka jika kalian meminta kepada Allah surga itu, fas'aluhu firdausa, mintalah surga Firdaus. Itu. Jadi Nabi mengatakan apabila kalian meminta kepada Allah yang berkaitan dengan surga, mintalah surga Firdaus. Ulang apa? Artinya ini Nabi mengatakan
karena oke, tukang kaya ini mah gitu. Abi mau dia diskusi di lain kali karena tukang kaya ini mah gitu. Padahal Nabi mengajukan hasilnya kemauan orang itu. Maka mintalah surga Firdaus. Kenapa? Pak Inaku, karena sesungguhnya Firdaus itu awsatul jannati, surga yang paling luas. Surga yang paling luas. Tuh. Bukan sekedar paling luas Firdaus itu, ternyata kata Rasul wa a'lal jannati, dan surga yang paling tinggi Pak Firdaus itu. Jadi bukan hanya sekedar luas, tapi al jannati, surga yang paling tinggi. Kalau Nabi tadi mengatakan surga itu ada 100 tingkatan, maka Firdaus itu di 100 tingkatan. Tapi gua kabayang, jangan kan capek. Nah, sekarang kudu naik, kudu lompat, memang ayah yang begitu, memang ayah. Jangan dibayangkan seperti kita punya rumah yang berlantai. Jangan bayangkan kita naik hotel yang berlantai, rumah pahala, naik ini langsung ada di rumah. Ya. Surga Firdaus itu surga yang paling luas, dan surga Firdaus itu surga yang paling tinggi kata Rasul. Maka kita langsung ya. Maka kata Nabi bukan itu saja. Urahu fawqahu, diperlihatkan di atas surga Firdaus itu apa? Arsyur Rahmani, arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan di atas Firdaus itu ya diperlihatkan siapa? Arsyur Rahmani, arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atasnya itu. Jadi kalau kita belum ketemu dengan Allah, itu harus pakai penampak dari Allah. Bukan hanya itu, ternyata wa minhu, dan dari surga Firdaus pun tafajjaru anharul jannati, mengalirnya sungai-sungai surga. Kita dari surga Firdaus itu mengalirnya sungai-sungai surga. Bapak kan sekelas kan? Tadi itu ditingkatkan surga itu tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai, gitu kan? Nah, sumber airnya itu dari Firdaus. Jadi kalau nama sudah orang baik di sisi Citarum, Pak, di mana sumbernya Pak? Di Cibolong, itu di Firdaus gitu kan gitu. Jadi itu sungai-sungai surga itu mengalirnya, mau Adan, mau Makwa, mau Ilihin, mau Darussalam, mau Darul Khuldi, itu kan Pak? Itu dari Firdaus mengalirnya. Maka Rasul mengatakan, pintalah surga Firdaus kata Rasul. Pertalasan apa? Yuk ke Firdaus. Tadi udah mesti gue masih taruh. Oh iya, misalnya cius ini. Ingin Pak? Bu, ingin ke Firdaus Bu? Oh iya Pak. Kalau ingin ke Firdaus, saya kasih kuncinya Pak. Saya kasih kunci. Kuncinya surah Al-Mu'minun. Surat ke-23 ayat 1 sampai ayat 11. Yang pertama, di surat Al-Mu'minun itu Allah berfirman begini Pak. Qad aflahal mu'minuna. Itu coba Pak. Itu kalimatnya memakai kalimat tauhid, artinya penguat. Qad, sungguh. Nah, sungguh. Jadi kalimat sungguh. Kita kalau mau sholat, ya, sebelum sholat suka dikumandangkan iqamah kalimat kecil. Allahu akbar, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aja, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Lalu qad qamatis shalah. Sungguh sholat ini akan ditegakkan. Sungguh sholat ini akan ditegakkan. Jadi qad itu mengatakan sungguh, berarti benar-benar. Qad aflaha, sungguh paling beruntung. Kalimatnya aflaha. Aflaha itu diambil dari kalimat falahun, kebahagiaan. Falahun. Kita sering mendengar orang yang ada. Hayya 'alas shalah. Kemudian hayya 'alal falah. Kan demikian. Mari menuju kepada kebahagiaan. Ini
Ini aflah. Seperti kita sholat. Yang dibaca bukan kabir tapi akbar. Kabir itu besar, kabirun besar. Tapi akbar maha besar. Bukan Allah kabir, bukan Pak. Tapi Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Ini sama, aflaha itu palaha, palaha itu untung, aflaha paling untung. Sungguh paling beruntung, sungguh paling sukses, sungguh paling bahagia. Siapa? Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang paling sukses itu siapa? Orang yang beriman yang mana? Ternyata ada 7 poin yang disebutkan di surat Al-Mu'minun itu. Yang pertama, ranking pertama, poin pertama yang Allah sampaikan, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu yang pertama. Ini tingkatan pertama. Ini ranking ke-1, Pak. Alladzina hum, yang orang-orang beriman yang paling beruntung itu, alladzina hum, yang mereka fi sholatihim khashi'una, di dalam sholat-sholat mereka khashi'una, khusyuk. Jadi poin pertama, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang beriman yang suka sholat. Awas Pak. Jadi orang beriman yang paling untung itu artinya orang yang beriman yang suka sholat. Itu. Yang kedua, yang sholatnya khusyuk. Kira-kira menurut kita Pak, yang disebut khusyuk itu apa? Numutkan Bapak disebut khusyuk naon Pak? Khusyuk naon Pak? Kira-kira di kampung saya Pak. Wah, saya benar ya sifat kasar. Aing mah khusyuk dengan diri sholat. Nah itu tatakannya kadang-kadang oleh akademi yang sangat kurang. Tetangga ya nyetel dangdut wae cara urang mah teu kadenge khusyuk urang mah itu mah lain khusyuk. Torek atuh teu kadenge naon torek. Ya kadang lain khusyuk itu mah torek. Eta keur sholat, loba leuwih dicoba tukang aing mah cenah khusyuk sholat naon teu karaksa cenah leuwih nya coke. Lain khusyuk itu mah paeh. Yang lagi tapi negara sederhana ya. Ternyata Bapak yang disebut khusyuk itu bukan tidak mendengar apa-apa, bukan tidak merasakan apa-apa, bukan. Apa yang disebut dengan khusyuk kira-kira bagi kita Pak? 1. Khusyuk dilihat dari segi kalimat itu diambil kalimat khosya'ah, artinya tunduk. Ayat ini menjelaskan ketika kita sholat harus sambil menunduk. Dan ini beritakan Allahu Akbar. Bismillah. Ini ayatnya. Ayat yang memerintahkan ketika sholat harus sambil tunduk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang beriman yang sholatnya sambil menunduk. Jadi disebut sholatnya khusyuk itu tunduk. Tawadhu, takut sama siapa? Takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar ya, rada nyimpang. Ketika kita sholat, supaya sholat kita khusyuk, minimal kita harus paham bacaan. Kali lagi Pak, supaya sholat kita khusyuk, ya, sehingga timbul rasa takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka minimal kita mesti paham dari apa yang kita baca. Allahu Akbar. Apa Allahu Akbar itu? Kalau kita baca Allahumma bayin, apa Allahumma bayin itu? Kalau kita bisa baca subhanallah apa subhanallah itu? Kalau kita baca tahiyatul, apa tahiyatul itu? Mesti paham Pak. Dan itu ditutup oleh Allah. Ditutup Pak. Saya pernah baca satu ayat. Ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu
taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Itu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, janganlah kalian mendekati sholat. Janganlah kalian mendekati sholat. Lamun ulah itu berarti hukum apa? Jauhi sholat. Wa antum sukaro, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Itu kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Tapi mabuk apa dulu Pak? Pulang di bapak kau belajar ke Pangandaran luar leong. Siapa lagi lagi dia bapak datang ke masa. Pak, ayo sholat. Pak, jangan bapak ada mabuk. Pak, jangan ayo kerusuhan jangan dia. Jangan, bukan mabuk itu. Bukan mabuk perjalanan, bukan mabuk cinta ini, bukan Pak. Tapi sukaro ini adalah mabuk yang berkaitan dengan minuman keras. Janganlah kalian sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, tidak boleh Pak. Sampai kapan? Hatta ta'lamu ma taquluna, sehingga kalian mengerti, sehingga kalian paham, sehingga kalian tahu ma taquluna, apa yang kalian baca. Itu Pak, ini ayatnya. Janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Orang yang mabuk tidak tahu apa-apa Pak. Hatta ta'lamu ma taquluna, sehingga kalian paham mengerti apa yang kalian baca. Ini perintah Allah. Iya. Dan ini memang itu terjadi Pak. Itu kan kalimatnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Berarti pernah terjadi sebelum khobar itu diharamkan. Itu ada sahabat Nabi, katanya Ali bin Abi Thalib yang dari iman. Itu sehabis dimondang oleh salah seorang sahabat, dijamu makanan dan dijamu minuman. Itu waktunya kira-kira sebelum maghrib. Ketika dia makan, kemudian dia minum, ternyata yang diminum itu adalah minuman yang memabukkan. Sudah minum itu, lalu datang waktu maghrib dan sholat berjamaah. Sholat maghrib berjamaah. Sholat berjamaah itu kan ada imam, ada makmum. Itu kan di rakaat ke-1, di rakaat kedua disunahkan, dibacakan, imam bacanya dikeraskan. Kemudian di 2 rakaat itu disunahkan membaca surat, kan gitu ya. Kata Rasul, Pak Roma satu baca yang kamu mampu. Imam baca yang dibaca oleh imam itu ternyata 1 surat Al-Fatihah, kemudian dibaca yang benar surat Al-Kafirun. Bapak terang surat Al-Kafirun. Kemana? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyakin. Kan begitu Pak? Kan begitu seharusnya. Ini imam itu bukan begitu bacanya Pak. Kalimat lam alifnya la-nya hilang Pak. Coba tunggu mata. La a'budunya lam alifnya hilang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Lam alifnya hilang. Jadi a'budu ma ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun. Muhammad sampaikan kepada orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan beribadah seperti yang kalian ibadahi. Ia lam alif lagi berarti a'budu ma ta'budun. Aku akan beribadah seperti yang kalian ibadah. Sama. Kenapa orang itu katanya seperti itu? Kenapa salah? Mabuk. Jangan yang mabuk Pak musadar wae masalah kafir seperti itu. Jangankan yang mabuk, yang sadar saja ketika baca kafir itu semua kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la na'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'budu wa la na'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'budu wa la na'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'budu wa la antum Tadi bisa untung tiap sorangan Pak. Untung lagi menyelingi sorangan Allah balik kata menurutnya Pak. Jangan sampai eta peda imam teh
nuntun pikir sepuran antar cenah euy liur apa bedaan kan gitu. Ya. Jadi musuh itu kan minimal paham Pak. Ya. Paham bacaannya gitu. Paham bacaannya. Jadi apa Allahu Akbar itu, apa ayat itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian mengerti dan paham apa yang kalian baca. Kan gitu Pak. Ya makanya di sini Allah katakan orang yang paling beruntung itu, orang yang beriman yang beruntung itu adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'una, adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Allah, orang yang beriman yang paling untung itu adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang beriman yang selalu menjauhi dari perkara-perkara yang tidak baik. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang beriman yang selalu mengeluarkan zakatnya. Walladzina hum liqulubihim hafidun, dan orang-orang yang beriman yang selalu menjaga farjinya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri-istri mereka atau terhadap hamba-hamba sahaya mereka. Fatinahum ghairu malumin, dan itu pun tidak memiliki batas. Pamanit taqwa wa dzalika famulaika humul adun. Barang siapa yang tidak menjaga farjinya, ya, artinya tidak disalurkan kepada istrinya, kepada yang haknya, maka kata Allah faulaika humul adun, maka orang itu sudah melakukan batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang beriman yang paling sukses itu adalah orang-orang yang mereka selalu menjaga amanat-amanat mereka dan selalu menjaga janji-janji mereka. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang beriman yang paling sukses adalah orang-orang yang selalu menjaga sholatnya. Kalau tadi khusyuk, kalau sekarang dijaga sholatnya, rukunnya, waktunya selalu dijaga. Sholat rukunnya, waktunya selalu dijaga. Kata Allah, ulaika humul warithun, mereka itu adalah orang-orang yang akan mewaris sebagai pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithuna firdaus, orang-orang yang akan mewarisi surga al-firdaus. Apabila kalian meminta kepada Allah, maka pintalah firdaus, itu kata Rasul. Apa kuncinya? Inilah kuncinya surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 11. Bu, masuk ke surga itu kenapa? Pada hukum kata ayat makruh, ayat haram, ayat mubah, ayat wajibnya Pak. Ayat kasur hukumnya apa? Makruh, maknya bisa jadi rokok. Perintah masuk ke surga itu hukumnya wajib Pak. Masuk ke surga itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Saya tulisnya ini. Di dalam ayat itu Allah sampaikan begini, udkhulu al-jannata. Di situ. Tadi saya sudah sampaikan kalimat surga itu terkadang memakai kalimat mufrad penunjukan satu, al-jannata alif jim nun ta. Tadi yang bulan itu. Ada penunjukan kalimat jamak, penunjukan banyak itu di atas jannati. Al-jannata, masuklah kalian ke surga. Ini perintah. Dalam kaidah itu dikatakan al-aslu fil amri wujubi. Pokok asal dalam perintah itu menunjukkan kepada wajib. Jadi perintah itu wajib. Kalau kita dapat perintah dari atasan, itu wajib dijalankan. Wajib. Yeah. Atasan kita siapa? Atasan kita Allah Subhanahu wa taala. Atasan kita adalah Rasul. Maka ketika Allah dan Rasul memerintahkan kepada kita, itu wajib kita kerjakan. Betul. Makanya Bapak RT, Bapak RT yang jadi PRT, orang begitu.
ke surga tuh. Ya. Jadi masuk ke surga itu jangan sendirian, Allah sekalian. Ini perintahnya. Masuklah kalian ke surga antum wa azwaj. Ini kata Allah, tunggu masuklah kalian al-jannah ke surga, perintah. Ya. Sampai Allah mengatakan antum, kamu. Kemudian masuk ke surga itu jangan sendirian. Terlibat? Masuk ke surga itu jangan sendirian, ajak yang lain, ajak yang lain. Ya, nggak boleh sendirian. Sampai Nabi mengatakan wa azwajukum, dan ajaklah oleh kamu ke surga siapa? Pasangan-pasangan kalian. Kalau bapak sebagai suami, maka ajaklah istri. Kalau ibu sebagai istri, maka ajaklah suami. Bunuh barang ya Pak. Kasurga Allah SWT. Maka di sini mungkin Pak Ero mengajak kita untuk masuk ke surga apa? Mengadakan pengajian. Tapi sudah tahu di atas itu tulisan itu. Masalah atau ibadah tahu sudah sendiri. Tunggu bangunan kelak di surga kalian akan dibahagiakan. Kelak di surga kalian akan dibahagiakan. Makanya di surat Al-Baqarah di awal Allah mengatakan Muhammad berikanlah kabar gembira. Gembirakan orang-orang yang beriman, gembirakan orang-orang yang beramal soleh, bahwa bagi mereka bagian dari surga. Dan di surga itu kalian akan dibahagiakan. Apa ciri kebahagiaannya Pak? Di ayat itu Allah katakan yuqafu alaihim bisihabin minta wa awabin, gelasnya minda abin terbuat dari emas. Bayangkan piringnya ya. Itu wadahnya kata Allah minda abin, piringnya gelasnya dari emas. Coba Pak, ini penunjukan wadahnya saja sudah dari emas, wadahnya saja sudah bagus, apalagi isinya. Piring nawaina emas, gelas nawaina emas, kemudian isinya gitu. Maka itu akan dibahagiakan. Itu kata Allah. Maka mereka akan dibahagiakan, dikelilingi mereka, yang disebarkan ke mereka dengan piring jelas bukan dan maksudnya yang buatnya itu jelas dari kebenaran saya sendiri. Wahab dan kami lakukan innaka tawwab. Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna